Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dendi, apa kabar? Siang Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah. Jumat Selalu masih sehat. berkah ya? Iya, pasti. Ya. Baik para Weber dimanapun berada saat ini, seperti yang kami janjikan bahwa tepat setelah Jumat menjadikan ada sedikit perbincangan ya Pak ya. Mungkin tidak resmi, mungkin ngobrol santai saja terkait dengan sembako yang akan dikucurkan oleh BB Batam. Dan ini sangat antusias sebenarnya Pak masyarakat untuk menyambut hal tersebut, karena mau tidak mau kondisi dengan COVID-19 ini masih masyarakat kita memang masih sangat membutuhkan untuk bantuan ini sendiri. Pak Dendi, mungkin yang pertama kita tanya adalah kesiapan ya Pak, kesiapan dari pengucuran dari sembako ini sendiri. Dan ini sembakonya itu dari mana, itu mungkin yang pertama Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Rina. Ya, kepada seluruh pemirsa, ya Weber. betul, Weber namanya. Ya, Weber kita. Pemirsa Weber. Kami dari BB Batam sangat berterima kasih sekali untuk ya ada forum-forum kita bisa memberikan informasi mengenai kegiatan ini. Jadi memang kegiatan ini sudah menjadi bagian dari kegiatan dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di Batam, di mana kita tahu tahap 1, 2, dan 3 dilakukan oleh pemerintah Kota Batam dengan anggaran pemerintah Kota Batam dan anggaran pemerintah provinsi. Nah, saat ini dari BB Batam. Tidak ada yang berbeda sebenarnya. Jadi paket bantuan ini tidak ada yang berbeda, artinya kita lakukan dengan proses yang sama dengan sebelumnya, dengan jumlah juga yang sama, karena kita mendapatkan data dari Dinas Sosial Pemko Batam dengan total kepala keluarga hitungannya ya adalah 284.223 kakak yang terdampak COVID-19 ini. Nah, kepada sejumlah itulah yang kita akan sampaikan kepada, akan kita salurkan lah bahasa, akan kita distribusikan kepada para penerima sesuai dengan data dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Batam. Bisa jadi mungkin pertanyaannya kok ada berbeda, ya memang di dalam isinya. Oh ya, tentu, untuk isinya ya, kemarin kan kita sudah tulis ya Pak. Iya, saya baca itu. Dan juga untuk itu memang sebanyak itu, seperti yang tulisan yang sudah kita promokan di Wajah Batam. Saya ulang ya. Jadi memang ada 8 item dalam paket tersebut. Berarti paketnya seperti ini. Jadi ada beras 10 kilo, tentunya nggak masuk kotak dong, beras udah gede kan. Ditambah 1 kotak. 1 kotak itu, di dalam kotak itu ada 7 item. Ditambah beras jadi 8 item. Nah, isinya apa? Isinya ada mie instan 10 bungkus, kemudian minyak goreng 2 liter atau 2 kilo? 2 liter ya? 2 liter. Situ ya. Kemudian ada susu kental manis itu 2, jadi 1 kilo jadi ada 2. Kemudian saya takut salah nanti ada ikan dalam kaleng, Ikan 1 sarden ya, merek 1. sarden, Kemudian ada teh celup 1 juga, 1 apa namanya, isi 25 itu ya. Kemudian ya sirup 1 liter, sirup yang botol plastik tapi tentunya, dan biskuit cracker. Ya, jadi direncanakan 8 item yang akan kita sampaikan kepada masyarakat yang terdampak. Para Weber, kita langsung saja, kita ngobrolnya santai saja dengan Pak Dendi. Pak Dendi nggak usah diperkenalkan, kayaknya udah kenal. Udah banyak yang kenal Pak. Saya belum terkenal, jadi tadi sudah perkenalkan di awal. Oh iya, dan juga untuk yang pertama ini dari Pak Didi Salihin, kayaknya berkorelasinya ada ini, katanya Bu, kapan sistem ini akan dimulai? Itu sebenarnya. Betul ya. Rencana kita semua masih kita persiapkan betul ya, karena bukan hal yang mudah menyalurkan 284.223 bukan hal yang mudah. Kita lihat
pemerintah kota yang sudah sangat pengalaman pun memberikan kita banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman. Tadi kita melihat, wah mereka saja yang sudah pengalaman itu sangat hati-hati, apalagi kita yang tidak bersentuhan langsung, jadi kita banyak belajar dari mereka. Dan ini pertama kali ya Pak BP untuk menyalurkan sembako ini. Tapi alhamdulillah kita punya guru yang baik, itu teman-teman dari pemerintah kota. Tadi teman-teman lurah, teman kecamatan banyak sering ngasih ilmu kita, nanti harus begini, harus begitu, dan kami siap bantu. Alhamdulillah kita ditolong oleh tangan-tangan yang tepat, orang-orang yang berpengalaman, yang punya dedikasi, bisa membantu kami. Kalau kami sendiri rasanya, waduh, lumayan ya? Iya, bukan lumayan, kerjaan yang berat sekali. Tapi dengan ada lurah, dengan ada camat yang memang berdedikasi, kami terima kasih. Insya Allah ini bisa lebih lancar karena semua pada tangan yang tepat. Nah, mengenai jadwal, kita akan bagikannya dalam tahapan-tahapan. Tahapan pertama ini di minggu ini. Minggu itu artinya bukan minggu ini. Minggu depan kita mulai tanggal 29. Kita mulai tanggal 29 untuk tahap pertama. Jadi siapa yang akan dibagi? Ada memang sekitar 4 kecamatan ya, 4 atau 5 kecamatan di awal. Nah, kita ada 12 kecamatan. Ya, nanti di akhir Juli ini kita hanya bagikan dulu kepada sekitar 2 atau 3 kecamatan dulu. Nanti kemudian di pertengahan Agustus sisanya kita bagikan. Yang pasti yang 12 ini pasti tercover. Pasti, tapi tidak bisa langsung. Tentunya bertahap. Kita juga akan mendahulukan kecamatan-kecamatan yang sudah yang dapatnya dulu bulan Juni. Jadi kan agar 1 bulan gitu. Agar bukan yang kemarin baru dapat berapa yang waktu dekat yang lalu, ya kita akan petakan. Terakhir itu Juni kalau nggak salah Pak. Juni udah ada yang awal siapa yang dapat duluan, ini kita coba untuk mengakomodir ke sana. Baik. Yang kita rencanakan kita mulai tanggal 29, insya Allah kalau ini semua lancar ya, insya Allah tanggal 29 kita akan mulai di Kecamatan Galang dulu. 2 hari sebelum Idul Adha berarti. 2 hari sebelum Idul Adha. Semoga itu membantu ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut saja karena ini banyak pertanyaan. Mohon maaf untuk para Weber, kalau memang pertanyaan Anda senada, kita gabung ya Pak karena tidak bisa satu-satu kita jawab. Oke, itu untuk Pak Kasimura tadi ya, di Kasimura. Terus juga ada Pak Didi Solihin, juga sama pertanyaannya tadi kapan ada Hot Mauli Raja Guguk, Oh ya, yang dapat semua warga Batam ya Pak. Apakah yang sudah dapat bantuan lain juga dapat? Nah itu pertanyaannya Pak. Jadi bisa gabung dengan pertanyaan bawah. Program ini atau kegiatan ini diperuntukkan untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Tentunya dari mana datanya? Kita berkoordinasi terus dengan Dinas Sosial Pemerintah Kota Batam. Tadi, kemarin, minggu lalu, bulan lalu, kita koordinasi terus, besok kita koordinasi terus. Dan data-data ini kita dapatkan dari rekan-rekan kita yang memang kompeten di bidangnya, di Dinas Sosial Pemerintah Kota Batam. Karena masalah data ini juga cukup ini Pak, signifikan karena itu yang banyak kemarin terjadi keluhan-keluhan masyarakat. Padahal mungkin data yang diambil dari BP itu dari mana? Tentunya dari Dinas Kota Sosial. Batam. Dari Pemerintah Kota. Oke. Insya Allah terus artinya kita menyalurkan ini by name by address. Jadi yang namanya memang di situ sudah ada NIK-nya, kakaknya sesuai dengan insya Allah. Baik Pak. Oke, kita lanjut. Pak Sosek, saya belum bisa lihat yang lain. Boleh saya pinjam sebentar? Ini oke. Dari Pak Zulfikar ya. Oke, sebentar. Kayaknya saya nggak banyak tanya Pak, yang member banyak yang tanya. Oke, untuk dari Pak Zulfikar bin Tahir, saran Bu, jika bantuan disalurkan, otoritas perangkat daerah tolong dikasih tahu dari mana bantuan tersebut. Kami di pulau tak tahu tiba-tiba datang entah dari mana bantuan tersebut sehingga terjadi tumpang tindih dari persepsi. Sosialisasi bantuan tersebut ke masyarakat sehingga tidak timbul kecemburuan antara tentang bantuan yang menerima dan tidak menerima. Itu dari Pak Zul. Sarannya kita. Ini yang di pulau nih Pak, yang di pulau. Terus juga dari Pak Hendra ada paket sembakonya ganti uang cash aja boleh nggak Pak?
Kayaknya enggak ya Pak, masih tetap sembako ya. Ya kita memberikan apa dalam partisipasi biaya Batam itu sesuai dengan regulasi yang berlaku secara nasional juga. Iya, oke. Tadi kita sudah bicara tentang sistemnya, kita mulai nanti di tanggal 29 Juli ya. Terus juga untuk sasarannya tadi Bapak juga sudah jelaskan. Nah, tapi ini luruskan dulu, saya takut nanti teman-teman yang baru bergabung menganggap 29 dia dapat enggak. 29 kita mulai dari Kecamatan Galang. Oke. Jadi bisa jadi kecamatan-kecamatan lain nanti akan terima di bulan Agustus. Iya, menyusul ya. Di pertengahan Agustus. Jadi bukan berarti jangan sampai nanti salah tangkap merasa tanggal 29 sudah sampai, tidak. Hanya Kecamatan Galang yang kita mulai di tanggal 29. Nanti kemudian besoknya atau beberapa hari kemudian kecamatan mana itu sedang kita koordinasikan dengan seluruh stakeholder yang terlibat. Artinya jangan sampai kita nggak siap, malah nggak efektif. Jadi yang sudah kita koordinasikan, insya Allah kalau ada perubahan nanti kami sampaikan lagi. Insya Allah Kecamatan Galang akan kita mulai tanggal 29. Dan juga untuk sistem pembagian Pak, apakah ini melibatkan RT, RW, kelurahan dan kecamatan seperti Pemko atau punya sistem sendiri? Tidak, jadi sampai saat ini kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tentunya kan amati, tiru dan dimodifikasi. ATM ya Pak. Kalau kita lihat kemarin sudah sukses, teman-teman pemerintah kota ini sangat pengalaman, sudah sukses selalu memperbaiki apa yang kita sudah 3 kali. Yang keempat ini tetap dengan cara artinya kita memberikan ini pada kelurahan. Tadi saya ketemu dengan seluruh lurah. 64 lurah di Batam ini saya ketemu tadi. Banyak sekali masukan, banyak sekali mereka sudah menguasai lapangan. Nah, kita akan berikan kepada mereka. Nanti sama seperti 1, 2, dan 3 tahap sebelumnya, ketua RT yang akan mengambil ke kelurahan. Ketua RT yang mengambil ke kelurahan. Dan itu pasti ketua RT tahu dong ya. Pasti tahu Pak Lurahnya siapa, Ibu Lurahnya siapa. Nanti tinggal mereka kontak-kontakkan via WA atau via telepon, jamnya dan segala macam. Insya Allah mereka sudah pengalaman lah. Dan juga tentu akan melibatkan perangkat-perangkat lain seperti Babinsa, Polsek dan lain-lain. Dan juga untuk sasaran tadi juga sudah langsung seluruh masyarakat yang ter-COVID ya, terdampak dari COVID-19. Cuma kita belajar dari yang lalu-lalu Pak. Dari yang lalu-lalu kita di Wajah Batam selalu memantau, dan juga masyarakat biasanya kalau ada apa-apa selalu memberikan informasi ke Wajah Batam. Waduh, saya sudah nggak dapat, saya kos kok nggak dapat, terus juga sudah 3 kali bantuan saya kok cuma dapat sekali, ada nggak dapat sama sekali. Nah, hal ini BP Batam ada nggak? Bagaimana mengakomodir hal-hal seperti ini? Ya, koordinasi yang kita bangun dengan Dinas Sosial Pemerintah Kota Batam juga menyampaikan hal-hal yang serupa. Saya yakin unit atau instansi yang berwenang terhadap data ini terus kemudian memperbaharui hal-hal tersebut. Kita juga orang pemerintah, baik kami BPBD Batam, pemerintah Kota Batam, pemerintah provinsi, pemerintah pusat itu juga mendengar, juga melihat seperti sekarang Wajah Batam atau media-media lainnya selalu memberikan informasi. Jadi perbaikan terus dilakukan oleh kami yang menjadi pelayan masyarakat, terus memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki, sehingga kami mohon dukungannya, mohon kepercayaannya, mohon ya doa restunya lah agar ini menjadi lebih baik. Kita nggak bisa menjanjikan, tidak ada semua orang puas, tidak ada yang buat semua orang, tapi memperbaiki sebuah pelayanan dari hal-hal sebelumnya itu menjadi komitmen dari seluruh aparat pemerintah di Indonesia ini. Dan juga untuk keluhan-keluhan seperti itu kan kebanyakan biasanya karena tidak update-nya RT RW sebenarnya. RT RW tidak mengupdate data sampai ke kelurahan, kelurahan tidak mengupdate data sampai ke kecamatan. Nah, ini kan 3 bulan yang lalu. Sedangkan BP ini kan sudah bulan ini kan sudah berlalu. Apakah sekarang pendataan itu sudah mutakhir, Pak? Atau masih dengan data 3 bulan yang lalu?
Ini yang dikhawatirkan masyarakat sebenarnya. Kalau dibilang data dimutakhirkan, saya yakin karena tadi saya dapat informasi langsung data terus dimutakhirkan, ya, bukan di kami. Rekan-rekan dari pemerintah kota tentu sudah profesional dan tadi menyampaikan masih ada data yang terus dimutakhirkan di koordinasi dengan kami. Jadi saya tidak punya kapabilitas pengalaman terhadap hal ini karena bukan ahlinya. Namun saya yakin seluruh aparat, seluruh pejabat di Indonesia ini ya, pemerintah kota, Batam, provinsi, pusat akan melakukan yang terbaik. Saya yakin itu. Ketua RT pun akan terus melakukan yang terbaik. Jadi kami mohon sekali supportnya, mohon sekali ya doanya ini untuk Batam. Jadi ya saling mendukung lah. Ya. Tidak ada yang saling kemudian kita. Saya nggak bisa bilang ini salah siapa, nggak ada yang salah. Niatnya semua baik. Kalau memang ada yang kurang puas sedikit, ya kami mohon pengertiannya. Semua dalam proses belajar. Ya, karena beberapa bulan yang lalu kita sempat bertanya langsung Pak ke tim gugus kecamatan, kenapa kok datanya bisa seperti ini? Nah, jawaban dari mereka adalah mereka kekurangan pegawai untuk mendata pendataan mutakhir. Terus juga banyak RT RW ini yang tidak mengupdate data sehingga ada yang sudah meninggal juga dapat gitu. Nah itu yang mungkin yang nanti akan kita khawatirkan kalau seandainya BP Batam masih memakai data 3 bulan yang lalu. Itu saja sebenarnya dasarnya Pak. Tapi semoga itu tidak ya Pak ya, karena itu akan berjalan. Kita akan koordinasi terus dengan semua pemangku kepentingan di Batam. Dan juga jika ada keluhan-keluhan, apakah BP saat ini mengakomodir? Ya. Bagaimana semua caranya? informasi, semua keluhan silakan disampaikan kepada kami. Ya. Bisa lewat ada email kita, ada apa namanya? Coba di website kita ada email kita, ada tempat keluhan kita, silakan. Atau bisa langsung berhubungan dengan saya, nggak ada masalah. Nah, nanti kita boleh minta ya Pak ya, kita akan expose dari BP kalau memang ada keluhan bisa langsung memberikan. Ada masalah. Kita sangat terbuka untuk memperbaiki pelayanan kita. Ini kalau kita jawab satu persatu ini lumayan ini. Nanti ada sesi-sesi berikutnya. Karena ini masih sesi persiapan. Persiapan itu kita hanya menyampaikan bahwa ada tahap keempat dengan hal yang bisa kita sampaikan sehingga masyarakat sudah bisa bersiap, sudah bisa membantu, mensupport, mengawasi, mensupport, membantu itu sangat bermanfaat bagi kami, bagi kita semua. Oke, yang pasti ini baru pemanasan. Baik, nggak apa-apa Pak, Bapak dengar saja karena ini rekan-rekan kita di Wajah Batam sudah menunggu dari kemarin, mereka sudah mengetik. Ya nggak apa-apa, saya sapa sebentar ya Pak ya. Untuk Pak Harmoli tadi sudah, Raja Guguk sudah ya, Ibu Alfaid Al juga sudah 3 kali pembagian sembako, kami sekeluarga belum pernah menerima. Oke, yang pasti nanti kita akan coba. Terus juga Pak Hendra pakai sembakonya ganti uang saja sudah. Pak Zulfikar tadi juga sudah saya sampaikan, ada Ani Caudia. Bu, kapan berakhirnya? Oke, berakhirnya ini kapan ya Pak? Untuk BP Batam ini berapa tahun? Kira-kira dari Juli, Agustus nanti? Kita hanya satu kali. Satu kali. Tapi bulannya memang, yang kita bagi. Karena ini sudah akhir Juli ya, kan pasti ada yang kena Agustus. Pasti ada yang kena Agustus. Jadi bisa jadi rombongan terakhir yang mendapatkan di bulan Agustus pertengahan atau pertengahan ke atas itu. Oke, berarti sudah dengar ya. Berarti sampai Agustus insya Allah. Nanti yang pasti ada kalau jadwal yang sudah kita koordinasikan lebih efektif dengan dari Dinas Sosial Pemerintah Kota akan kita sampaikan. Tapi sejauh ini persiapan yang kita lakukan, kami hanya bisa menyampaikan yang akan duluan tanggal 29 adalah Kecamatan Galang. Di minggu mulai dari tanggal 29 ke 1 minggu terusnya sampai dengan 4 Agustus kita perkirakan kita bisa membagikan ini ke sekitar 4 kecamatan. Tapi nanti akan saya sampaikan di hari-hari Selasa atau hari-hari
Bu ya. Dan 12 kecamatan insya Allah selesai nanti Ya. di akhir Agustus. Di Agustus ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Terus juga kapan dibagikan bantuannya? Tadi kita sudah sampaikan, Bapak Dendi juga sudah sampaikan. Untuk yang pertama ya Ibu, jangan nunggu kalau Ibu Kecamatan Lubuk Baja. Tanggal 29 itu pertama adalah Galang terlebih dahulu, dan yang berikutnya nanti akan di bulan Agustus seterusnya sampai akhir. Lubuk Baja termasuk Lubuk yang Baja? di minggu pertama. Oh, minggu pertama Lubuk Minggu Baja. pertama. Tapi Oke. tanggalnya Menyusul ya, Pak? nanti kami sampaikan menyusul apakah masih di bulan Juli, artinya tanggal 30 Juli atau di bulan Agustus. Saya rasa nanti kita sampaikan dulu. Tapi Lubuk Baja termasuk yang Pembagian yang minggu pertama. Oke. Baik, terus juga ada Al-Fazazi ya. Bu, bacain dong komen saya di atas. Sudah saya bacain. Udah 3 kali kan, belum dapat kan? Semoga insya Allah hari ini saya dapat ya. Kalau tidak nanti ada menurut disampaikan oleh Pak Dendi, nanti ada keluhan, ataupun ada masukan apa permasalahan yang Anda tidak dapat, nanti boleh langsung tulis. ada BLT dari pemerintah pusat, Aduh. pemerintah kota, Iya, memberikan iya. sembako, pemerintah provinsi. Kami hanya bagian dari negara terhadap hal ini. Justru kita bukan bagian dominan ya. Saya takut nih bacanya, Ya, tapi ya. terpaksa dibaca ya Pak. Ya. Soalnya katanya ini di Ya. sini mau tak mau saya baca, karena soalnya kalau di Wajah Batam ini selalu. Oke. Nah maksudnya untuk yang paket itu apakah betul-betul seperti yang Bapak Dendi itu yang akan sampai katanya? Jadi gini, mengenai paket apabila Nah itu mungkin ditanya. Iya. ada yang tidak sesuai dengan yang kami sampaikan, kami minta tolong sekali untuk Informasikan. diinformasikan ke kami, karena Iya. ini adalah hak masyarakat, ya hak masyarakat terkait dengan kalau ada menemukan tidak sesuai dengan hal tersebut, silakan kita diinformasikan. Iya. Akan kita minta kepada penyediaannya untuk bertanggung jawab. Oke. Kami minta bantuan untuk diawasi. Oke. Nah, ini agak riskan sebenarnya, tapi kita harus sampaikan. Katanya nanti katanya jangan-jangan tidak seperti yang disampaikan yang sampai itu. Kalau ada seperti itu, kami justru Ya. minta bantuan sekali kepada seluruh masyarakat untuk melaporkan. Difotokan boleh ya Pak ya, Iya. difotokan saja. Kalau seandainya memang tidak seperti yang ditulis, Iya, iya. sampai mungkin berasnya berkurang jadi 3 genggam, mana tahu ya Pak ya. Boleh. Kita Nanti yang difotokan. akan, kalau memang tentu kita akan pertama meluruskan hal ini. Iya. Oke, terima kasih nih ya, sudah Terima saya kasih. jawab ya. Itu juga data saya sudah 3 kali diminta RT RW tapi nggak dapat Pak. Semoga saja. Yang penting saya sudah baca ya. Nanti sistem itu. Kita berharap semuanya bisa dapat Pak katanya. Baik itu masyarakat ataupun kami yang kos. Ini gimana Pak? Ini tetap kita berinduk kepada data yang sudah diberikan RT RW ya. Saya tadi saya tidak punya experience yang lebih banyak terhadap hal ini, tapi saya yakin sudah ada 3 tahap yang dilakukan oleh rekan-rekan kami yang di kota sudah jauh lebih sempurna. Kami banyak sekali sharing tadi pagi, dan saya yakin dengan bantuan teman-teman dari lurah, camat, nanti RT, disitulah kuncinya. Iya. Tanpa mereka nggak mampu. Baik. Justru kami ini berterima kasih sekali ada di posisi yang di tanding keempat. Yang Karena terakhir, mereka ya. semua ilmu yang mereka sudah dapat dari pengalaman mereka menghadapi, membagi, itu yang diberikan kepada kami. Kalau kami suruh belajar dari awal, kami tentunya tidak secanggih teman-teman yang langsung berhadapan dengan masyarakat seperti lurah, kecamatan, gitu kan, nggak secanggih mereka. Justru dengan ini sangat terbantu, sangat profesional mereka, terlihat dari sharingnya, ceritanya sangat profesional. Kita juga wah alhamdulillah kita di tangan yang tepat, on the right hand gitu bahasa Orang sananya ya Pak. Baik, kayaknya ini kita sudah 25 menit berbincang Pak. Kita memang targetkan hanya 30 menit untuk hari ini, karena kita memang mungkin ada beberapa kali pertemuan kita untuk live ya Pak ya, untuk apabila sudah disampaikan kalau ada keluhan dan sebagainya, mungkin kami datang lagi ke sini Pak untuk menyampaikan informasi masyarakat, boleh ya kita sampaikan. Jadi 5 menit terakhir seperti yang kita apa harapan dari BP Batam terhadap masyarakat dan juga terhadap perangkat yang nanti akan bekerja langsung untuk pembagian sembako ini Pak. ya kami mengharapkan
bantuan sembako tahap 4 ya kalau bahasanya, atau dari DB Batam ini bisa efektif sampai kepada penerimanya sesuai dengan data yang diterima oleh kami dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Batam. Kami harapkan bantuan dari seluruh elemen masyarakat, baik pengawasannya, baik support informasinya, operasionalnya, sangat penting buat kita semua sebagai elemen dari Batam untuk bersama-sama bisa keluar dari cobaan COVID-19 ini. Bukan saya, bukan masyarakat, bukan siapa yang menghadapi sendirian, kita sama-sama. Proses ini adalah proses dari negara. Dalam hal ini negara di atau pemerintah di Batam, ya pemerintah Kota Batam sudah menginisiasi hal ini dengan yang mengkoordinasikan dengan Pemprov, dengan DB Batam, dan ini saatnya kita menyalurkan. Semoga ini lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Tentu kita harus lebih baik daripada kemarin ya. Iya, dan membuka diri jika ada keluhan ya Pak ya. Kewajiban dari aparat pemerintah sebagai pelayan masyarakat ya harus membuka diri, siap untuk dikritik ya, dan siap untuk menerima. Dan untuk kesempatan siang hari ini, terima kasih atas kebersamaannya Pak Dendi, sukses selalu. Sukses, Kita berdoa sukses, bersama-sama. Ini adalah kerja berat sebenarnya, luar biasa. kerja berat, tetapi semoga dengan niat ikhlas kerja berat ini akan menjadi ringan dan bersama tentunya. Baik, terima kasih Pak. Dan untuk para weber, selamat berjumpa kembali untuk bincang berikutnya di viral kita, video radio lokal dengan topik yang lain, dan kita akan tetap bersama Anda tentunya di Wajah Batam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang dan salam Wajah Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.